Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang perkembangan kurikulum pada tahun 1952 sampai 1968. Kurikulum sendiri merupakan kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran sendiri. Kemudian perkembangan kurikulum pada tahun 1952, yakni rencana pembelajaran terurai. Kemudian 1964 merupakan program Pancawardhana, serta 1968 termasuk kurikulum bulat. Rencana pelajaran terurai pada 1952, yakni kurikulum pada tahun itu merupakan pembaharuan dari kurikulum dari tahun sebelumnya, yakni 1947. Rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian proses belajar mengajar berpusat pada guru dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran saja. Kemudian ujian penghabisan sebagai penentu kelulusan. Seperti rencana pelajaran terurai, yakni ada kelompok-kelompok pelajaran. Yang pertama, kelompok bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah. Kemudian kelompok dalam ilmu pasti, yakni berhitung dan aljabar, serta ilmu ukur. Kemudian kelompok pengetahuan alam, yakni ilmu alam atau kimia. Kemudian ilmu hayat. Kelompok pengetahuan sosial, termasuk ilmu bumi atau sejarah. Kemudian kelompok ekonomi terdapat hitung dagang dan pengetahuan dagang. Kemudian kelompok ekspresi, yakni seni suara, menggambar. Yang ketiga, pekerjaan tangan atau kerajinan wanita. Kemudian pendidikan jasmani dan rohani terdapat budi pekerti dan pendidikan agama. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini saya akan membahas tentang kelebihan kurikulum 1952, di mana kurikulum ini adalah mengarah pada pendidikan nasional sehingga menunjukkan betapa pentingnya pemerataan pendidikan seluruh Indonesia. Yang kedua, setiap guru berfokus pada satu mata pelajaran. Yang ketiga, materi berorientasi pada kebutuhan hidup siswa, sehingga hasil belajar berguna di tengah masyarakat. Dan untuk kekurangannya, yakni adalah belum berorientasi pada masa depan serta kurangnya fasilitas yang ada. Selanjutnya, yakni kurikulum pada tahun 1964, di mana kurikulum ini adalah bersifat spirit subjek kurikulum yang memisahkan mata pelajaran berdasarkan 5 kelompok bidang studi. Yang kedua, ciri dari kurikulum ini pelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, kepribadian atau keterampilan, serta jasmani. Yang ketiga, bertujuan menciptakan masyarakat sosialis Indonesia. Dan yang keempat, konsep pembelajaran ini mewajibkan membimbing anak agar mampu memiliki pemecahan persoalan. Dan yang terakhir, metode pembelajaran menggunakan metode gotong royong. Selanjutnya, kurikulum pada tahun 1968, di mana kurikulum ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964. Disebut sebagai kurikulum bulat, hanya memuat mata pelajaran pokok saja, bersifat paralel subjek kurikulum, bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia sejati, kuat dan sejati jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama.
Dan yang terakhir, bidang studi dikelompokkan menjadi 3 pembinaan, yakni pengetahuan. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan kurikulum 1964. Yang pertama, sudah mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor untuk siswa. Yang kedua, mengupayakan pengembangan potensi peserta didik sebagai pangkal dari kemampuan seseorang. Yang ketiga, yaitu pendidikan bersifat praktis, sehingga pembelajaran di sekolah akan memiliki kegunaan dalam kehidupan peserta didik di masyarakat. Berikutnya yaitu kekurangan kurikulum 1964. Yang pertama, kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar dan belum mencapai sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Yang kedua, terkesan masih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang cenderung mengakomodir sistem-sistem yang belum sejalan dengan jiwa UUD 1945. Yang ketiga, karena pendidikan diwarnai oleh kepentingan-kepentingan kelompok, menjadikan kurikulum ini dimaknai sebagai alat untuk membantu kepentingan-kepentingan tertentu. Yang keempat yaitu, kurikulum ini belum integratif terhadap pengembangan budaya dan pengembangan persatuan dan kesatuan nasional. Kekurangan yang kelima, kurikulum ini belum terkikis dari upaya-upaya melestarikan tujuan penjajah yang jika dibandingkan dengan cita-cita kemerdekaan sudah tidak relevan lagi. Kekurangan yang terakhir dari kurikulum ini, yaitu kurikulum ini berjalan ketika Indonesia masih dalam keadaan labil. Berikut merupakan struktur kurikulum tahun 1968. Pada kurikulum ini, dibagi menjadi 3 kelompok besar mata pelajaran, yaitu yang pertama pembinaan jiwa Pancasila, yang kedua pembinaan pengetahuan dasar, dan yang ketiga pembinaan kecakapan khusus. Dalam masing-masing kelompok terdapat beberapa mata pelajaran. Berikut bisa disaksikan mengenai struktur kurikulum 1968. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan kurikulum 1968. Yang pertama, kelebihan kurikulum 1968 dibuat untuk diterapkan secara nasional sebagai pedoman pendidikan dan penerapannya diberi kebebasan kepada setiap daerah sesuai dengan kondisi dan situasi daerah tersebut. Yang kedua, sistem pembelajaran di ruang kelas diserahkan kepada guru asal tujuan pendidikan dapat tercapai. Dan yang terakhir, berupaya mendorong pengembangan setiap daerah dalam hal kreativitas dan persaingan kompetitif, baik sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum. Berikutnya yaitu kekurangan kurikulum tahun 1968. Yang pertama, muatan materi pada masing-masing mata pelajaran masih bersifat teoritis. Yang kedua, mata pelajaran belum terikat erat dengan keadaan nyata di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.